Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dr. Ranes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai organisasi kepramukaan. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Siti Jamila Khairunisa dengan nomor pokok mahasiswa 2121511005. Yang kedua ada Cepi Nur Fauji dengan nomor pokok mahasiswa 2121511015. Dan yang ketiga ada Vira Fitriatun Najwa dengan nomor pokok mahasiswa 222151100. Dan yang terakhir ada Arum Eka Nur Pratiwi dengan nomor pokok mahasiswa 222151114. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai yang pertama itu struktur organisasi pramuka, yang kedua ada peran majelis pembimbing, yang ketiga ada fungsi kuartir-kuartin, dan yang terakhir ada gugus depan. Next. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang struktur organisasi pramuka. Nah, dari pengertiannya, struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagian atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas, mulai dari siaga sampai dengan pandega. Nah, struktur organisasi gerakan pramuka ini diatur dalam keputusan kuartir gerakan pramuka nasional pada nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Dalam keputusan ini juga menentukan tentang tugas pokok dan gerakan pramuka, pembagian tugas dan tanggung jawab, musyawarah dan garis hubungan dalam organisasi gerakan pramuka. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian struktur organisasi pramuka, nah kita juga akan mengutip struktur organisasi apa saja sih yang termasuk ke dalam organisasi gerakan pramuka. Nah, mulai dari struktur organisasi pramuka ini disusun dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga kepada gugus depan. Struktur organisasi tersebut terdiri atas majelis pembimbing disebut MABI, kuartir, badan pemeriksa keuangan, koordinator gugus depan atau Korgudep, gugus depan atau Gudep, dan satuan karya atau SAKA, serta badan kelengkapan kuartir. Nah, struktur organisasi pramuka itu istilahnya itu kolektif kolegial, dari yang teratas sampai ke bawah itu mempunyai tujuan atau mempunyai saling kerjasama satu sama lain. Nah, dimulai dari Presiden Republik Indonesia, disebut juga dengan pramuka utama. Nah, ke sebelah kiri itu ada tingkatan-tingkatan dalam pramuka atau dalam struktur organisasi pramuka. Yang pertama ada presiden, yaitu kita sering dengar dengan Kamabinas atau Mabinas. Nah, setelah kepada presiden turun kepada gubernur atau Kamamida. Nah, Kamamida atau Mabida. Turun lagi kepada bupati, wali kota. Nah, disebut juga dengan Kuarcap dan Mabicab. Nah, setelah itu turun kembali kepada camat atau Kamabiran atau Mabiran, kayak gitu. Terus ke bawah lagi itu tokoh masyarakat atau Kamabigus, dan dipanggil juga dengan Mabigus. Nah, yang di garis tengah itu merupakan berapa lama musyawarah yang dilakukan dalam setiap tingkatan. Misalkan di tingkat nasional atau yang dipimpin oleh presiden Kamabinas itu selama 5 tahun yang diberi nama dengan Munas, musyawarah nasional. Begitupun dengan selanjutnya ada Musda, itu musyawarah daerah, dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Yang terus ke bawah lagi ada Ucap atau musyawarah cabang, sama juga dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Ke bawah lagi ada Musran, yaitu musyawarah tingkat
kuaran atau tingkat kuartir kayak gitu. Dilakukan itu selama 3 tahun. Next, yang di sebelah kanan itu ada hubungannya antara Kuarnas dengan BPK, terus Landiknas, DKN itu teh sebenarnya mah hal yang sama, cuma penyebutannya yang berbeda dan pemimpin atau tingkat kesenjangan dalam kepramukaan gitu. Next, nah yang tadi sudah dijelaskan bahwa struktur organisasi gerakan pramuka itu terdapat beberapa struktur. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 struktur. Yang pertama itu majelis pembimbing, badan pemeriksa keuangan. Yang ketiga itu kuartir dan koordinator budep. Yang keempat ada gugus depan atau dengan disebut budep. Ada satuan karya pramuka, SAKA. Yang selanjutnya ada kuartir. Terus ada pramuka utama, gerakan pramuka, dan yang terakhir ada musyawarah kuartir. Nah, next kita ke yang pertama yaitu majelis pembimbing. Apa sih yang disebut dengan majelis pembimbing? Nah, majelis pembimbing ini adalah majelis yang merupakan badan yang berfungsi memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka. Nah, majelis pembimbing ini dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan SAKA. Nah, di sini juga ada dalam majelis pembimbing ada tingkatan-tingkatan. Misalkan ada 5 tingkatan. Yang pertama itu di tingkat nasional, disebut juga dengan Mabinas, dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua itu di tingkat daerah yang disebut dengan Mabida. Nah, dipimpin juga oleh seorang gubernur. Yang ketiga itu ada di tingkat cabang atau disebut juga dengan Mabicab. Nah, dipimpin oleh bupati ataupun wali kota. Yang keempat itu di tingkat ranting atau kuartir ranting, sering kita disebut ya kayak gitu. Nah, Mabiran sama dipimpin juga oleh seorang camat kayak gitu. Yang terakhir adalah di tingkat gugus depan atau Mabigus. Nah, itu teh dipilih dari anggota Mabigus yang ada di dalamnya. Dan di tingkat SAKA itu disebut Mabisaka, dijabat oleh para pejabat di lembaga terkait gitu. Next, yang kedua itu ada badan pemeriksa keuangan. Nah, badan pemeriksa keuangan tidak hanya ada di ketatanegaraan kita, tapi di pramuka juga ada badan pemeriksa keuangan yaitu BPK. Nah, apa sih BPK di gerakan pramuka itu? Nah, adalah badan independen yang membentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertujuan dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Next. Nah, yang ketiga ada kuartir dan koordinator gudep. Nah, kuartir dan koordinator gudep ini merupakan perangkat dan peran kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kuartir mengatur di tingkat yang pertama itu mengatur di tingkat nasional, disebut dengan kuartir nasional atau dengan Kuarnas. Nah, ditetapkan dalam musyawarah nasional Munas dengan masa bakti 5 tahun. Jadi, seorang pemimpin di tingkat nasional atau disebut Kuarnas itu dapat ditentukan dipilih pada acara musyawarah nasional Munas yang diselenggarakan selama 5 tahun gitu. Yang kedua di tingkat daerah. Nah, di tingkat daerah ini disebut dengan kuartir daerah atau kuarda. Ditetapkan dalam musyawarah daerah atau musda dengan masa bakti 5 tahun. Yang ketiga itu ada di tingkat cabang, disebut juga dengan kuartir cabang atau kuarcab, yang ditetapkan itu dalam musyawarah cabang atau disebut dengan mucab dengan masa bakti 5 tahun juga. Nah, yang keempat itu di tingkat ranting, disebut dengan kuartir ranting atau kuaran. Ya, ditetapkan di dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti selama 3 tahun. Sama dipilih juga pada acara musyawarah gitu, pada acara musyawarah ranting kalau di tingkat ranting. Nah, yang terakhir adalah gugus depan yang ada di satu wilayah atau kelurahan desa koordinasikan oleh koordinator gudep atau korgudep. Nah, ditetapkan selama musyawarah ranting atau musran juga dengan masa bakti itu selama 3 tahun.
Selanjutnya itu adalah gugus depan. Nah, gugus depan ini merupakan pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi pramuka. Nah, kita sering menjumpai atau kita sering menemukan gugus depan itu di pangkalan-pangkalan sekolah. Misalkan di sekolah SMA. Nah, pastinya ada gudep atau gugus depan, atau juga di suatu kecamatan, desa, di desa, intinya di desa. Kalau di kecamatan itu beda lagi, tadi kuartir. Kalau di desa atau di gugus, pokoknya mah di kelompok-kelompok, ada perkelompokan pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan. Nah, disebutlah gugus depan. Selain itu juga ada satuan karya atau SAKA. Nah, satuan karya pramuka ini merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam pemahaman tertentu, serta melakukan kegiatan yang nyata sebagai pengabdian bagi masyarakat yang sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Nah, maksud dari SAKA ini adalah sama bagian dari pramuka, tapi ada tujuan-tujuan yang berbeda. Misalkan seorang pramuka ini gemar kepada sektor pariwisata. Nah, di sana juga pramuka ada mewadahi pada SAKA gitu, namanya SAKA pariwisata. Ada juga nih pramuka, misalkan pramuka yang suka tentang kepolisian, ada di sana yang mewadahinya, yaitu SAKA Bayangkara. Begitupun dengan SAKA Kencana, SAKA Wirakartika, dan lain sebagainya. Banyak SAKA yang ada di pramuka itu untuk mewadahi setiap secara spesifik setiap bakat dan potensi para anggota pramuka. Next, ada kuartir tah. Kuartir ini merupakan badan yang memiliki tugas membantu kuartir. Badan pelengkapan kuartir adalah Dewan Kehormatan. Yang kedua itu lembaga pendidikan kader gerakan pramuka yang terdiri atas Lamdiknas, Lamdikda, dan Lamdikcab. Nah, kalau Lamdiknas di tingkat nasional, Lamdikda di tingkat daerah, Lamdikcab di tingkat cabang. Yang ketiga itu Dewan Kerja Pramuka Pendegak dan Pramuka Pandega, atau disebut dengan Dewan Kerja, yang terdiri atas DKN atau Dewan Kerja Nasional, DKD Dewan Kerja Daerah, DKC Dewan Kerja Cabang, dan DKR adalah Dewan Kerja Ranting. Kalau nasional berarti tingkat nasional, daerah tingkat daerah, dengan cabang tingkat kabupaten, dan ranting itu tingkat kecamatan. Nah, ada juga pemimpin satuan karya pramuka yang tadi dalam SAKA gitu ya. Yang kelima ada pembantu ambalan gitu. Yang keenam ada badan usaha kuartir, dan yang ketujuh adalah satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal dan interaksi situasional. Dan yang terakhir adalah staf kuartir. Nah, untuk selanjutnya adalah pramuka utama. Apa sih pramuka utama ini? Nah, pramuka utama gerakan pramuka adalah kepala negara Republik Indonesia, adalah seorang presiden. Jadi yang memegang pada pramuka pertama itu adalah seorang kepala negara Republik Indonesia. Di kita itu kan kepala negaranya presiden, berarti presiden itu sebagai pramuka utama. Yang terakhir nih ada musyawarah kuartir. Nah, musyawarah kuartir merupakan lembaga di lingkungan gerakan pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan, serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Nah, musyawarah ini terdiri dari 5. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama itu musyawarah nasional yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta Munas itu terdiri dari utusan atau wakil dari Kuarnas, Mabinas, Warda, dan Mabida. Yang kedua itu ada musyawarah daerah yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Nah, peserta musda ini terdiri atas utusan wakil Warda, Mabida, Warcap, dan Mabicab. Nah, yang ketiga itu adalah musyawarah cabang yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta mucab ini terdiri atas utusan atau wakil Warcap, Mabicab, Waran, dan Mabiran. Nah, yang keempat adalah musyawarah ranting yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. Peserta musyawarah terdiri atas utusan atau wakil Waran, Mabiran, Kor, Gudep, Mabi Desa, Gudep, dan Mabigus. Nah,
Yang terakhir adalah musyawarah gugus depan yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. Peserta gugus ini terdiri atas peserta atau wakil Godep dan Mabigus. Itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman-teman yang akan melakukan presentasi. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan majelis pembimbing. Nah, yang pertama ada definisi majelis pembimbing. Secara umum, majelis pembimbing gerakan pramuka yang selanjutnya disebut dengan MABI adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberikan bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial, serta konsultasi kepada budak, satuan, dan kuartir yang bersangkutan. Nah, jadi poin penting dari definisi MABI secara umum yaitu memberikan bimbingan, bantuan, dan juga memberikan konsultasi. Kemudian yang kedua, menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang disingkat dengan BP2KN menyebutkan bahwa MABI atau Majelis Pembimbing adalah sebuah badan yang bertugas memberikan arahan, bimbingan, dan juga dorongan kepada gerakan pramuka baik dalam hal program, kegiatan, maupun pengembangan organisasi. Nah, jadi poin penting menurut BP2KN ini, MABI itu adalah suatu badan yang memberikan arahan dan juga dorongan. Untuk selanjutnya, menurut Suwarno pada tahun 2010 dikatakan bahwa Majelis Pembimbing adalah sebuah lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, pendidik, dan juga pemuda yang memiliki komitmen dalam mendukung perkembangan dan kesuksesan gerakan pramuka. Majelis ini bertugas memberikan nasihat, bimbingan, serta dukungan moral dan materi kepada pengurus dan anggota pramuka dalam menjalankan program-programnya. Nah, poin penting yang dapat diambil dari definisi MABI menurut Suwarno ini yaitu mengatakan bahwa MABI adalah lembaga yang mana lembaga itu terdiri dari 3 tokoh. Yang pertama ada tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pendidik dan pemuda. Kemudian MABI juga merupakan badan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan dukungan sejalan dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada menurut Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang disingkat dengan PPPPKN. Nah, dikatakan bahwa MABI adalah sebuah wadah yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas dalam bidang kepramukaan yang bertugas memberikan masukan, saran, dan arahan kepada pengurus dan anggota gerakan pramuka dalam rangka mengembangkan gerakan tersebut secara optimal. Nah, definisi dari PPPPKN ini tidak jauh beda dengan definisi sebelumnya, yang mana kita ambil poin pentingnya yaitu MABI menurut PPPPKN adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan saran, masukan, dan juga arahan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa MABI adalah sebuah badan atau lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, pendidik, dan juga pemuda yang memiliki komitmen dalam mendukung perkembangan dan kesuksesan gerakan pramuka. Yang kedua, peran utama dari MABI itu adalah memberikan arahan, bimbingan, masukan, saran, serta dukungan moral dan juga materi kepada pengurus dan anggota pramuka dalam menjalankan program-programnya. Dan yang terakhir, adanya majelis pembimbing ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan pramuka dan memastikan bahwa nilai-nilai kepramukaan terus dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada tugas pokok MABI. Tugas pokok MABI adalah memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material, finansial, dan konsultasi kepada pengurus, satuan, dan kuartir yang bersangkutan. Nah, sehingga kita bisa mengelompokkannya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama memberikan bimbingan, yang kedua memberi bantuan, dan yang terakhir adalah sebagai tempat konsultasi. Nah, selanjutnya ada fungsi MABI. Fungsi MABI ini masih berhubungan dan bersangkutan dengan tugas pokok dari MABI itu sendiri.
MABI adalah memberikan bimbingan, bantuan, konsultasi kepada budek, satuan, dan juga kuartir yang bersangkutan agar mereka dapat yang pertama memecahkan masalah-masalah moral, mental, dan psikologis. Yang kedua, memecahkan masalah-masalah organisatoris termasuk di dalamnya meningkatkan jumlah dan mutu anggota gerakan pramuka. Kemudian memecahkan masalah-masalah material termasuk usaha memperoleh fasilitas, dana, dan sarana, lalu menjalankan segenap usaha yang berkaitan dengan masalah-masalah finansial, terutama usaha untuk mengumpulkan dana agar dapat memperoleh subsidi dan juga pemberian lain dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan ADART dari gerakan pramuka itu sendiri. Dan yang terakhir, menyampaikan aspirasi masyarakat untuk pengembangan pendidikan gerakan pramuka. Nah, kemudian di sini ada kepengurusan MABI. Dalam kepengurusan MABI itu terdiri dari unsur yang pertama ada pemerintah, kedua pemerintah daerah, yang ketiga ada tokoh masyarakat, dan yang terakhir ada orang tua peserta didik. Kemudian majelis pembimbing itu sendiri terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada Mabnas, yaitu tingkat nasional diketuai oleh seorang presiden. Kemudian yang kedua ada Mabida, yaitu di tingkat daerah diketuai oleh seorang gubernur. Kemudian Mabicab, yaitu di tingkat cabang diketuai oleh seorang camat ataupun kepala distrik. Kemudian ada Mabisaka, yaitu di tingkat satuan karya pramuka, dan Mabigus di tingkat gugus depan. Nah, ini diketuai oleh seorang ketua yang dipilih oleh dan dari anggota MABI itu sendiri atau dijabat oleh pemimpin tertinggi dari suatu lembaga tempat gugus depan dan satuan karya pramuka itu ada gitu. Lalu yang terakhir ada Mabisako, yaitu komunitas pramuka. Nah, ini diketuai oleh tokoh yang dipilih oleh dan dari komunitas yang bersangkutan. Selanjutnya masih di dalam kepengurusan MABI, di sini ketua dari majelis pembimbing itu sendiri menyusun kepengurusan yang terdiri atas ketua itu sendiri, lalu wakil ketua, sekretaris, dan ketua harian apabila hal itu diperlukan, dan yang terakhir ada anggota. Nah, di dalam majelis pembimbing itu sendiri, para anggotanya itu harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Dan yang terakhir, majelis pembimbing ini wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, mengapa hal tersebut dilakukan? Karena tugas pokok dari MABI itu sendiri adalah memberikan bimbingan, dorongan, dan juga konsultasi atas gudep, kuartir, dan yang lain sebagainya. Nah, sehingga tugas pokok ataupun fungsi dari MABI itu sendiri jika dilakukan rapat akan terlaksana. Nah, yang terakhir kita masuk ke tujuan kita, yaitu kita akan membahas mengenai peranan dari majelis pembimbing. Peranan dari majelis pembimbing pramuka adalah sebuah konsep yang merujuk pada peran dan juga fungsi dari MABI itu sendiri, atau di sini disingkat dengan MPP, Majelis Pembimbing Pramuka dalam organisasi pramuka. Nah, poin-poin yang dapat kita ambil, yang pertama ada membimbing, yang kedua menyelenggarakan pertemuan dan kegiatan, yang ketiga mengawasi dan mengevaluasi, yang keempat mendorong inovasi dan pembaharuan, dan yang terakhir adalah mewakili pramuka di tingkat yang lebih tinggi. Di dalam membimbing, MABI ini membantu dalam memberikan bimbingan dan juga arahan kepada para pembina dan anggota pramuka di dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Kemudian di dalam menyelenggarakan pertemuan dan kegiatan, maka MPP atau MABI itu sendiri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertemuan, konferensi, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memajukan gerakan pramuka. Nah, di dalam mengawasi dan juga evaluasi, maka MPP atau MABI itu sendiri memiliki peran dalam mengawasi dan juga mengevaluasi pelaksanaan program-program pramuka di tingkat yang mereka pimpin, seperti yang telah dijelaskan tadi. Lalu yang keempat adalah mendorong inovasi dan pembaharuan. Nah, maka MPP itu di sini dapat membantu di dalam merancang dan juga mendorong inovasi serta pembaharuan di dalam gerakan pramuka. Dan yang terakhir, di dalam mewakili pramuka di tingkat yang lebih tinggi, maka MPP atau MABI itu sendiri bertindak sebagai perwakilan pramuka di tingkat yang lebih tinggi, yaitu seperti di tingkat nasional,
nasional, provinsi, ataupun daerah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, materi selanjutnya adalah fungsi-fungsi kuartir. Nah, sebelum ke fungsi kuartir, kita harus mengetahui yaitu dari definisi kuartir terlebih dahulu. Nah, kata kuartir berasal dari bahasa Belanda yang kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata ini merujuk pada sebuah struktur organisasi atau lembaga dalam gerakan pramuka di Indonesia yang berfungsi sebagai badan pengurus tingkat nasional atau tingkat daerah. Dalam bahasa Belanda, kuartier berarti kuartal atau distrik. Seiring dengan penggunaannya dalam konteks pramuka di Indonesia, kuartir mengacu pada kantor atau unit administrasi tingkat regional atau nasional dalam organisasi tersebut. Jadi, kuartir adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir, satuan, dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Kuartir dalam istilah kepramukaan yang merujuk pada satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh para andalan atau istilahnya yaitu untuk pengurus kuartir. Nah, selanjutnya ada kuartir berdasarkan tingkatannya. Kuartir memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat atau wilayah pemerintahan dari pusat sampai daerah. Berdasarkan wilayahnya, kuartir dibagi menjadi yang pertama, ada tingkat nasional yaitu oleh kuartir nasional. Kemudian untuk tingkat provinsi yaitu oleh kuartir daerah. Tingkat kabupaten atau kota oleh kuartir cabang dan tingkat kecamatan oleh kuartir ranting. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi kuartir. Yang pertama ada kuartir nasional. Kuartir nasional ini memimpin gerakan pramuka selama masa bakti kuartir nasional, kemudian menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan melaksanakan keputusan musyawarah nasional. Selanjutnya menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar, dengan anggaran rumah tangga, serta keputusan musyawarah nasional dalam bentuk keputusan kuartir nasional. Selanjutnya melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dasar, anggaran keputusan musyawarah nasional, dan keputusan kuartir nasional. Selain itu, kuartir nasional juga berfungsi untuk membina dan membantu kuartir daerah, termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Kemudian mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Nasional, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kuarnas kepada musyawarah nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya untuk kuartir daerah berfungsi untuk memimpin gerakan pramuka selama masa bakti kuartir daerah, kemudian melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, kuartir nasional, dan melaksanakan keputusan musyawarah daerah. Kemudian membina dan membantu kuartir cabang di wilayahnya termasuk pembina gugus depan dan saka. Juga mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah swasta dan organisasi masyarakat tingkat daerah yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Daerah. Kemudian menyampaikan laporan kepada kuartir nasional mengenai perkembangan gerakan pramuka di daerahnya dan menyampaikan tembusannya kepada Majelis Pembimbing Daerah. Selanjutnya yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kuartir daerah kepada musyawarah daerah dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir untuk kuartir daerah ini berfungsi untuk membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Daerah di rapat kerja daerah. Nah, untuk yang ketiga adalah kuartir cabang. Kuartir cabang memiliki fungsinya. Yang pertama yaitu memimpin gerakan pramuka selama masa bakti kuartir cabang. Yang kedua, melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, melaksanakan keputusan musyawarah nasional, musyawarah daerah, kuartir daerah, serta keputusan kuartir cabang. Yang ketiga, membina dan membantu kuartir ranting di wilayahnya termasuk pembina gugus depan dan saka. Selanjutnya, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing cabangnya, serta dengan instansi pemerintah swasta dan organisasi masyarakat tingkat cabang yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka
dan melaporkan pelaksanaannya kepada majelis pembimbing cabang. Selain itu, menyampaikan laporan kepada kuartir daerah mengenai perkembangan gerakan pramuka di cabangnya dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir nasional dan Mabicab. Selanjutnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kuartir cabang kepada musyawarah cabang dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir daerah dan kuartir nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada majelis pembimbing daerah dan rapat kerja cabang. Nah, yang terakhir adalah kuartir ranting. Kuartir ranting memiliki fungsinya. Yang pertama, memimpin gerakan pramuka di rantingnya selama masa bakti kuartir ranting. Yang kedua, melaksanakan ketetapan kuartir cabang dalam pelaksanaan anggaran daerah, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan musyawarah cabang, dan keputusan musyawarah ranting. Yang ketiga, membina dan membantu koordinator gugus depan dan para pamongsaka. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing rantingnya. Yang kelima, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah swasta dan organisasi masyarakat tingkat ranting yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada majelis pembimbing ranting. Selanjutnya yaitu menyampaikan laporan kepada kuartir cabang mengenai perkembangan gerakan pramuka di rantingnya dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir daerah dan mabiran. Selain itu, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kuartir ranting kepada musyawarah ranting dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir cabang dan kuartir daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lainnya. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya yaitu gugus depan. Nah, gugus depan ini terdiri atas kata gugus, di mana dalam konteks kepramukaan itu berasal dari bahasa Jawa. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada kelompok atau unit kecil dalam organisasi pramuka yang terdiri dari beberapa anggota pramuka. Nah, di dalam struktur pramuka ini, gugus seringkali merupakan unit yang paling dasar di bawah tingkat kuarda atau kuarcap. Nah, pemakaian kata gugus ini tuh mencerminkan pengaruh budaya lokal, khususnya pada budaya Jawa dalam perkembangan pramuka di Indonesia. Gugus depan disingkat dengan istilah gudeg, di mana itu merupakan suatu kesatuan organik terdepan di dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta juga sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda kepramukaan dan anggota. Lalu ada tujuan dari gugus depan itu sendiri, di mana GDEP ini tuh dibentuk dengan tujuan itu untuk membina dan mengembangkan sumber daya kaum muda melalui kepramukaan agar menjadi warga negara yang berkualitas yang mampu memberikan sumbangsih positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Nah, selain daripada tugas tersebut sebagai organisasi terdepan dalam proses penyelenggaraan kepramukaan, maka GDEP juga mempunyai tugas pokok, di mana yang pertama yaitu menghimpun kaum muda untuk bergabung dalam gerakan pramuka, menyelenggarakan kepramukaan yang bersendikan sistem AMONG dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka, memelihara kelangsungan pembinaan dan pengembangan kepramukaan, mengkoordinasikan kegiatan seluruh golongan peserta didik, dan menyelenggarakan administrasi. Nah, di dalam gugus depan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, GDEP itu mempunyai fungsi yang mana? Yang pertama, fungsi dari GDEP itu yaitu untuk wadah pembinaan kaum muda dalam kepramukaan. Terus yang kedua, tempat pengabdian anggota dewasa dalam memberikan dukungan bagi pengembangan pribadi kaum muda. Dan yang ketiga yaitu tempat pengelolaan administrasi, keuangan, sarana dan prasarana kepramukaan. Setelah tujuan pokok daripada GDEP ini terpenuhi dengan melaksanakan fungsi yang ada, nah untuk mencapai tujuan tersebut juga terdapat sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yang mana sasarannya yaitu melaksanakan visi dan misi GDEP, lalu merencanakan dan melaksanakan program kegiatan peserta didik sesuai karakteristik kaum muda, menarik minat kaum muda untuk bergabung dan mempertahankan mereka agar dapat bergabung di dalamnya, lalu mengusahakan kemandirian dan menyediakan sarana dan prasarana kegiatan.
Nah, sasaran ini tuh merupakan sasaran yang mana itu untuk menyokong tujuan tersebut agar tercapai di dalam gugus depan. Nah, di dalam gugus depan, di mana gugus depan itu merupakan ujung tombak gerakan pramuka, maka gugus depan juga mempunyai peran di dalam gerakan pramuka ini sendiri, yaitu perannya memasyarakatkan gerakan pramuka dan kepramukaan, lalu menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mendapatkan bantuan dan dukungan, lalu mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi kaum muda lainnya, dan yaitu memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan dan pengabdian masyarakat. Di sini saya akan membacakan ketentuan umum daripada GUDEP itu sendiri, di mana anggota gerakan pramuka yang berkedudukan sebagai peserta didik, pembina pramuka, dan anggota majelis pembimbing gugus depan atau yang disingkat dengan Mabigus itu dihimpun di dalam GUDEP. Nah, GUDEP yang dibentuk tersebut dapat dibentuk di yang pertama, lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi, lalu lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan gereja, lalu rukun warga atau rukun tetangga atau yang kita kenal dengan RT RW, dan yang terakhir itu perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, sebagaimana yang dimaksud dari dalam sistem satuan terpisah, anggota putra dan anggota putri itu dihimpun dalam GUDEP yang terpisah. Jadi, gugus depan yang menghimpun anggota putra itu bernomor akhir ganjil, sedangkan gugus depan yang menghimpun anggota putri itu bernomor akhir genap. Jadi GUDEP-nya itu berdiri dengan sendirinya, tidak disatukan antara putra dan putri. Nah, pembinaan GUDEP itu berdasarkan jenisnya, GUDEP yang di dalam negeri itu dibina oleh kuartir ranting, kecuali GUDEP di perguruan tinggi. Nah, GUDEP di perguruan tinggi ini dibinanya oleh kuartir cabang, sedangkan GUDEP di luar negeri itu dibina oleh kuartir nasional. Selain itu, GUDEP pun dibagi menjadi 3 jenis, yaitu GUDEP lengkap, GUDEP tidak lengkap, dan GUDEP luar biasa. Nah, GUDEP lengkap ini terdiri atas perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan racana pandega. Nah, perindukan siaga ini idealnya itu terdiri atas 18 sampai dengan 24 pramuka siaga yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok kecil yang disebut dengan barung. Terdapat jumlah peminat untuk menjadi pramuka siaga itu cukup banyak, maka GUDEP dapat mempertimbangkan untuk membentuk perindukan baru. Barung adalah kelompok teman sebaya yang usianya itu antara 7 sampai dengan 10 tahun yang disebut dengan pramuka siaga. Lalu ada pasukan penggalang, di mana pasukan penggalang ini idealnya terdiri atas 24 sampai dengan 32 pramuka penggalang yang dibagi menjadi 3 sampai dengan 4 kelompok yang disebut dengan regu. Nah, regu ini merupakan kelompok belajar interaktif teman sebaya yang berusia antara 11 sampai dengan 15 tahun yang disebut dengan pramuka penggalang. Nah, di dalam satu regu tersebut jumlah anggota yang terbaik adalah 6 sampai dengan 8 pramuka penggalang. Terus ambalan penegak. Nah, ambalan penegak ini idealnya itu terdiri atas 12 sampai dengan 32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3 sampai dengan 4 kelompok yang disebut dengan sangga. Sangga ini merupakan kelompok belajar interaktif teman sebaya yang berusia antara 16 sampai dengan 20 tahun yang disebut dengan pramuka penegak. Nah, satu sangga itu jumlah anggotanya yang terbaik adalah 4 sampai dengan 8 pramuka penegak. Yang terakhir itu racana pandega. Yang racana pandega ini terdiri atas paling banyak 30 pramuka pandega yang tidak dibagi di dalam kelompok kecil. Jadi cuman benar-benar 30 pramuka pendega di dalam satu kesatuan, tidak ada kelompok-kelompok kecil lain di dalam satu kelompok. Sedangkan GUDEP tidak lengkap itu merupakan GUDEP yang terdiri atas 1 atau 2 golongan peserta didik. Misalnya hanya mempunyai perindukan siaga atau hanya mempunyai ambalan penegaknya saja. GUDEP tidak lengkap ini dimungkinkan mempunyai 2 sampai 5 satuan untuk setiap golongan peserta didik, seperti mempunyai lebih dari 1 pasukan penggalang. Jadi untuk GUDEP tidak lengkap ini tidak ada perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, racana pandega itu semuanya ada di dalam GUDEP tidak lengkap gitu, tidak semuanya ada. Jadi cuma kayak pasukan penggalang sama perindukan siaganya aja, atau perindukan siaga sama ambalan penegaknya aja. Jadi enggak keempat-empatnya tuh ada di dalam satu GUDEP seperti itu. Nah, untuk GUDEP luar biasa merupakan gugus depan yang dibentuk di mana anggota-anggota gerakan pramukanya itu yang menyandang cacat jasmani ataupun mental. Nah, di sini terdapat struktur organisasi daripada gugus depan itu sendiri.
di mana gugedep ini dikelola oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Nah, pembina gugus depan ini dipilih di dalam musyawarah gugus depan dari para pembina pramuka yang ada di dalam gugus depan yang bersangkutan. Nah, pembina satuannya terdiri atas pembina siaga, pembina penggalang, pembina penegak, dan pembina pandega. Nah, musyawarah gugus depannya itu dilaksanakan minimal setiap 3 tahun sekali. Lalu terdapat rangkaian lembaran. Yang pertama ada papan nama. Nah, ketentuan dalam membuat papan nama itu yang pertama, papan namanya berbentuk segi 4 panjang. Bahannya itu boleh kayu, seng atau bahan lain. Nah, ukurannya itu 150 cm x 60 cm. Untuk besarnya gambar dan huruf itu disesuaikan sesuai dengan ukuran papan nama. Nah, untuk warnanya, pada bidang lambang dasarnya hijau muda, warna lambangnya hitam. Pada hurufnya itu warna dasarnya coklat muda dan warna hurufnya hitam. Untuk bendera gugus depan, berbentuknya itu segi 4 panjang, berukuran 135 cm x 90 cm. Dasarnya putih, yang di tengah-tengah itu terdapat lambang gerakan pramuka yang berwarna merah menghadap ke arah tiang bendera. Pada bagian atasnya tuh dan bagian bawah benderanya terdapat jalur merah dengan ukuran lebarnya 1/10 dari lebar bendera. Letaknya itu 1/10 dari lebar bendera dari sisi atas dan sisi bawah. Lalu pada bagian tepi tempat tali bendera itu terdapat jalur merah sepanjang lebar bendera dengan ukuran 1/8 dari panjang bendera dengan tulisan nama kuartir dan nomor gudegnya. Lalu untuk stempel gudeg itu masing-masing ketentuannya berbentuk segi 4 panjang yang pada setiap sudutnya membentuk garis lengkung. Ukuran garis bagian luarnya itu 32 x 44 mm dan untuk bagian dalamnya 29 x 41 mm. Nah, untuk bagian tengahnya terdapat lambang gerakan pramuka menghadap ke arah kiri. Untuk bagian bawah lambangnya terdapat tulisan dengan menggunakan huruf kapital yang berbunyi gerakan pramuka, gugus depan, nama kuarcap atau wilayah dan nomor gudegnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu bendera regu. Untuk bendera regu itu disesuaikan tapi dengan panjang 35 cm x 25 cm. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.